Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Togar Dwi Putra Tampu Bolon dengan NIM 230515050 mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat. Nah, di video kali ini saya akan membahas artikel yang berjudul Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Literasi Digital, dampaknya pada kemanusiaan dan pendidikan. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi digital, literasi digital menjadi keterampilan yang tidak hanya penting, tetapi juga mendasar untuk memastikan kemajuan sosial dan ekonomi. Literasi digital yang melibatkan kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi melalui perangkat digital kini memiliki dampak yang luar biasa terhadap banyak aspek kehidupan. Di antaranya, literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mendorong kemanusiaan, dan mengubah wajah pendidikan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, apa itu pengertian literasi digital? Literasi digital lebih dari sekedar kemampuan untuk menggunakan perangkat elektronik atau aplikasi. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi bekerja, bagaimana informasi dikelola, dan bagaimana individu dapat mengevaluasi serta mengakses informasi secara efektif di dunia digital. Literasi digital mencakup beberapa keterampilan mulai dari kemampuan dasar seperti pengoperasian perangkat hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti penggunaan alat-alat digital untuk analisis data, kolaborasi, dan penciptaan konten. Selanjutnya kita akan membahas cara meningkatkan kualitas hidup melalui literasi digital. Salah satu dampak terbesar dari literasi digital adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, dalam era informasi ini, individu yang memiliki keterampilan digital yang baik dapat mengakses berbagai layanan yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Beberapa contoh penerapannya antara lain, yang pertama, akses ke informasi kesehatan. Literasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi medis dan kesehatan melalui internet, baik itu konsultasi dengan tenaga medis secara online, mencari informasi tentang penyakit, atau mengetahui perkembangan teknologi medis terbaru. Hal ini memberikan kekuatan kepada individu untuk membuat keputusan kesehatan yang lebih baik dan tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua, akses ke pendidikan. Di bidang pendidikan, literasi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Dengan semakin banyaknya kursus dan materi pendidikan yang tersedia secara online, mereka yang mungkin tidak dapat mengakses pendidikan tradisional kini memiliki akses yang lebih luas untuk memperbaiki keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan ekonomi dan pekerjaan. Di dunia kerja, keterampilan digital menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pekerjaan berbasis teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang, dan individu yang memiliki keterampilan digital yang memadai lebih mampu bersaing di pasar kerja global. Oleh karena itu, literasi digital mendukung mobilitas sosial dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi individu di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak literasi digital terhadap kemanusiaan. Selain dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup, literasi digital juga memiliki pengaruh besar terhadap gerakan kemanusiaan. Di era digital, organisasi kemanusiaan dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberikan bantuan lebih efektif tentunya. Berikut ini adalah beberapa contoh dampak literasi digital terhadap kemanusiaan. Yang pertama, penggalangan dana dan aksi sosial. Dengan kemampuan untuk menggunakan media sosial dan platform digital, organisasi kemanusiaan dapat menggalang dana, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan kesadaran mengenai isu-isu sosial yang mendesak. Kampanye sosial melalui internet telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proyek-proyek sosial, dari bantuan bencana hingga
pengumpulan dana untuk pendidikan anak-anak di daerah tertinggal. Yang kedua, pemantauan dan tanggap darurat. Literasi digital juga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan situasi darurat dan bencana dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi berbasis aplikasi seluler dan sistem informasi geospasial memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memetakan lokasi yang terkena bencana, memberikan bantuan yang terkena bencana apapun yang diperlukan, serta menilai kerusakan secara real time. Hal ini mempercepat respons dan penyelamatan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemulihan. Selanjutnya yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Literasi digital memberdayakan individu dan memberikan mereka akses kepada pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam hal terkait hak asasi manusia, pendidikan, dan kebijakan publik. Teknologi dapat menghubungkan masyarakat dan berbagai informasi dan sumber daya yang sebelumnya sudah diakses, meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik dan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang literasi digital dalam pendidikan menjadi kunci untuk masa depan. Nah, pendidikan adalah salah satu sektor yang paling merasakan dampak positif dari literasi digital. Dengan teknologi, proses belajar mengajar bisa dilakukan di luar ruang kelas tradisional, memberikan pengalaman pendidikan yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Berikut adalah beberapa cara literasi digital dalam meningkatkan sektor pendidikan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Di era digital, pendidikan tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Platform pembelajaran online seperti Coursera, edX, dan Google Classroom memungkinkan siswa dari berbagai belahan dunia untuk mengakses materi pendidikan berkualitas tinggi. Literasi digital membantu siswa untuk memahami cara menggunakan platform tersebut, mengakses materi, dan berkolaborasi secara efektif dengan sesama pelajar. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Literasi digital juga memberikan akses pendidikan kepada mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani. Melalui internet, siswa dapat mengakses sumber daya pendidikan yang tidak tersedia di sekolah-sekolah lokal mereka, serta mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam kelas. Di dalam kelas, teknologi digital mendukung berbagai metode pembelajaran mulai dari pembelajaran berbasis video, penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif, hingga penerapan analisis data untuk melacak kemajuan siswa. Ini meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, serta membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, dari artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa literasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung gerakan kemanusiaan, dan mengubah sektor pendidikan. Dengan kemampuan digital yang memadai, individu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang sangat berguna untuk pengembangan diri dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, gerakan kemanusiaan dan organisasi sosial dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan bantuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu global. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan literasi digital di kalangan semua lapisan masyarakat agar kita dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video saya tentang artikel yang berjudul Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Literasi Digital, Dampaknya pada Kemanusiaan dan Pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kita memahami arti pentingnya literasi digital dan dapat mengimplementasikannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih.
Salam sehat, semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya.